Infinix Gaming GT10 Pro LCD-nya pecah. Yuk kita perbaiki. Tapi sebelum kita proses jangan lupa subscribe, like, komen, share. Hello, what's up? Kembali lagi di channel Hafiz Service at Belajar Bongkar. Kali ini kita mau kerjain HP gaming ya teman-teman. Ini Infinix GT10 Pro teman-teman. HP gaming terbarunya Infinix. Nggak terbaru banget sih. Ini rilisnya di 2023. Tapi digadang-gadang ini salah satu HP gaming terbaik dari Infinix nih. Nah, sekarang ini kendalanya LCD-nya pecah teman-teman. Jadi begini proses cara gantinya. Buat kalian contoh bisa kalian kerjain sendiri nantinya. Bongkarnya itu dari baterai covernya dulu ya. Sebelumnya ini sudah saya panasin di separator jadi lebih lembut. Kalau kalian nggak ada separator bisa pakai alat bantu lainnya di rumah. Bisa jadi kalian menggunakan hair dryer teman-teman. Atau hot gun kalau kalian ada. Kalau nggak ada sih hair dryer mungkin ada ya. Nah, pakai itu jadi opsi supaya baterai covernya bisa lebih lembut teman-teman. Kalau nggak pakai itu juga bisa, cuman kalian mesti lebih pakai tenaga ya. Butuh effort lebih buat kalian buka si baterai covernya. Kalau sudah kalian buka baterai covernya, lalu langsung aja dibuka semua baut yang ada di bagian cover belakang nih ya teman-teman ya. Nah, kalau ini di bagian bawahnya juga nih dibuka nih semua bautnya teman-teman. Nah, kalau sudah dibuka bautnya, mode ini kita mesti bongkar bezelnya. Jadi kita mesti congkel lagi bagian bezelnya nih teman-teman. Nah, gini nih. Dari bagian SIM tray nih teman-teman. Biasanya ini lebih lembut teman-teman ya. Ini saya nggak tahu ya kalau kronologi pecahnya bisa separah ini gimana ya. Mungkin apa dia kalah gaming lalu dia banting atau memang nggak sengaja kebanting, saya kurang tahu juga. Cuman di sini retaknya lumayan parah teman-teman. Jadi sampai ngerusak bagian framenya juga ya. Ini ya retakannya ya. Oh ya, ini kalian kalau buka bezelnya kalian mesti hati-hati karena di sini ada lampu flash ya, lampu flash ini di bagian sini nih. Nah, jangan langsung dipaksa ya teman-teman ya. Kalian mesti dicongkel dulu gitu bagian lampu flashnya itu tuh. Nah, kalau sudah lalu kita buka nih baut di bagian subboardnya, karena ini kita mau gantinya yang satu set sama frame ya teman-teman, karena framenya juga rusak teman-teman. Nah, ini kita buka. Ini kita lihat nih, ini ada LCD barunya nih yang sama frame nih. Ini kita buka dulu mainboardnya deh kayaknya ya. Kita buka komponen-komponen kecil pendukung ini. Lalu kita bisa congkel di ini nih. Ini bagian caution kabel atau antena signal teman-teman. Jadi kalau kalian lupa pasang antena ini bisa mempengaruhi signalnya ya teman-teman ya. Bisa nggak ada signal bahkan. Atau ya mungkin lemah ya kalau nggak dipasang ya caution kabelnya ya. Ini fungsinya menghubungkan dari si mainboard ini ke jalur antena-antena yang ada di bagian subboard teman-teman. Jadi biar lebih kuat dia sinyalnya. Nah, kalau sudah diangkat gini, lalu nih ada yang nyangkut lagi nih di bagian sini nih. Di bagian sini. Di bagian sini nih kamera depan ya teman-teman, front kamera dicongkel sedikit biar dia nggak ngeganjel ya. Nah, ini udah kita berhasil angkat mainboardnya. Lalu kita buka nih di bagian bawah juga ada subboard teman. Nah, ini kita buka aja antenanya ya, kita lepasin aja. Dia semacam ada pengunci dari sini juga nih, ada semacam solasinya juga ya teman-teman ya. Ini kita potong aja, kita putusin solasinya ini, tapi hati-hati ya jangan sampai ngerusak si antenanya, kabel antenanya ini ya. Oke, ini sudah. Lalu kita buka aja area subboard ini ya. Di sini ada fingerprint ya sepertinya ya.
Kalau saya nggak salah ini seri ini fingerprintnya di layar ya teman-teman ya. Oke, ini sudah kita angkat area subboardnya. Ini ada sedikit yang nyangkut ya, mesti kita lepasin aja dulu ya. Ini rekat juga ya dia ya. Kita congkel aja. Ini sebenarnya salah satu bagian dari fleksibel ya, fleksibel yang buat menuju ke mainboard, tapi posisi ngeletakinnya di atas subboard, jadi lebih menghambat kita pas proses buka ya. Sebenarnya ini boleh nih catatan juga buat si Infinix, kalau kalian ciptain handphone kalian buatnya itu pikirkan posisi letaknya jadi mudah untuk dibongkar ya teman-teman yang bagian produksi nih. Kalau kalian ngeliat video ini mudah-mudahan jadi catatan buat kalian juga ya. Jadi ini lebih ribet. Saya butuh separator untuk ngebuka baterai dan komponen kecil lainnya. Ini beberapa bagian sudah saya pindahin, seperti speaker dan vibrator untuk menghemat waktu kita biar lebih cepat ya. Vibrator fleksibel on off, karena di LCD baru itu semuanya nggak ada kosongan, jadi kita mesti isi semuanya. Oke, ini kita pasang fleksibel dari mainboard ke subboard ya teman-teman. Lalu kita pasang juga nih komponen-komponen kecil pendukungnya, sambil kita rapikan pelan-pelan ya. Oke, ini agak keras ya teman-teman ya, mesti saya tekan agak kuat nih di bagian sini nih. Nah, ini mesti saya tekan kuat dulu nih di bagian sini, ada yang kurang rapi ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita lanjut pasang bagian subboardnya ya. Kita posisikan coaxium kabel ini, kita pas-pasin dulu nih posisinya, karena dia sudah ada tempatnya tersendiri, ada paretnya gitu, jadi kita tinggal ngikutin aja posisi slotnya itu ya. Posisi slot buat coaxium kabelnya. Oke, ini kita rapin nih di bagian sini nih. Jadi jangan sampai gara-gara coaxium kabel ini fleksibelnya nggak bisa ditekan ratain ya teman-teman ya. Ini mesti kita perhatikan juga ya. Salah satu bagian-bagian yang mesti kita perhatikan antena signal ini, karena dia kalau keluar dari jalurnya, dari line-nya, dia bisa mengganjel juga ya, mengganjel si frame teman-teman. Jadi karena keganjel sama coaxium kabel, nanti framenya nggak bisa dirapatin teman-teman. Nah ini juga yang perlu kalian perhatikan, salah satu tipsnya ya. Nah ini sudah saya tekan karena dia agak keras tadi ya, jadi saya perlu tenaga ekstra ya. Nah ini sudah, tinggal kita rapikan aja si antenanya. Ini jangan sampai keluar ya dari jalur yang sudah disiapkan sama si framenya ini. Kalau sampai keluar nanti banyak lagi permasalahan yang akan timbul ya teman-teman. Ini salah satu catatan yang mesti kita perhatikan benar-benar. Memang sepele teman-teman, tapi bisa berimpact nanti ya. Bakalan ada trouble khawatirnya ya. Bisa jadi nanti ngeganjel si LCD, fleksibel LCD, lalu nggak bisa dipasang. Ya macam-macam lah. Dari pengaruh kita nggak teliti dan rapi saat memasang ini nih coaxium kabel. Oke, kalau sudah kita buka aja. Di sini ada adhesif. Adhesif itu lem perekat ya teman-teman, kalau kalian yang nggak tahu adhesif. Jadi untuk seri ini dia langsung ada dapat lem perekat baterainya, bawaan dari si LCD-nya ya. Oke, kalau sudah,
Ini kita angkat juga nih. Ini fungsinya juga sama buat adesif si baterainya ya. Oke, kita congkel lagi nih. Kita kelupas plastik penutupnya. Nah, kalau sudah kita rapikan posisinya, kita pasang mainboardnya. Di tahap ini udah menyentuh sekitar 85% proses ya teman-teman. Tinggal sedikit pembenahan, bukan pembenahan sih tepatnya, tinggal sedikit penyelesaian lagi ya. Tinggal kita pasang baterai, tutup bezel, lalu tutup baterai cover. Sudah selesai proses kita teman-teman. Kalian bisa banget tiru ini di rumah. Kalian tinggal beli aja materialnya. Bisa kalian cari di toko online atau di toko spare part handphone terdekat di wilayah kalian. Atau kalian kalau mau part yang seperti yang saya pasang ini, bisa hubungin tim saya. Nanti saya lampirkan kontaknya di deskripsi video ya teman-teman. Jadi kalian langsung aja hubungi Japri, tim saya tersebut. Bisa kalian kontakkan gimana nanti rulesnya gimana. Oke. Nah, ini lanjut kita masih ngerapiin connection kabelnya nih. Jadi dia kan ada dua nih, atas dan bawah nih. Jadi harus kita posisikan di posisi yang tepat nih untuk kedua-duanya nih. Nah, ini agak sedikit keras ya teman-teman ya, agak ditekan, tapi posisinya harus kalian pasin dahulu sebelum kalian tekan nih. Khawatirnya nanti ngerusak si konektornya malahan ya. Oke, ini sudah. Ini udah juga kita rapikan. Ini tadi saya agak lupa juga ya posisinya. Sambil kita cari posisinya nih, gini nih. Oh, gini nih teman-teman. Dia gini nih. Nah, posisinya nih. Saya nggak lupa tadi ngebukanya buru-buru ya. Ini di bagian atas ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah gini, ini sangat simpel ya. Tinggal kita pasang baterainya aja. Ini lanjut kita pasang baterainya, ini kita pas-pasin dulu nih posisi-posisinya nih. Nah, kalau sudah tinggal kita pasang juga soket baterainya. Ini tahapnya sudah 90% hampir selesai ya teman-teman. Tinggal kita finishing aja untuk bezel sama baterai covernya ya. Baterai covernya nanti dilem aja langsung biar dia nggak lepas-lepas lagi ya. Kalian bisa pakai lem E7000 teman-teman. Kalian bisa dapetin di online atau di toko spare part handphone terdekat di wilayah kalian ya teman-teman. Nah, kalau sudah gini tinggal kita pasang aja nih fleksibel yang di belakang ini nih. Saya kayaknya sih fleksibel lampu. Oh, ini lampu yang indikator gini nih teman-teman. Indikator yang kalau misalkan ada notif dia nampilin warna gitu di bagian belakangnya ini nih. Nah, ini fleksibel lampu itu sepertinya teman-teman. Oke, ini agak sedikit ribet sih ya, karena saya pakai pinset yang bengkok. Ini harusnya pakai pinset yang lurus lebih mudah teman-teman. Nah, ini sudah rapi, tinggal kita baut lalu kita coba nyalain ya, gimana kira-kiranya. Nah, ini kayaknya nggak ada baterainya kalian ya, mesti kita desktop dulu kalian sebentar ya. Dia nggak mau nyala nih teman-teman. Saya desktop sebentar baterainya, lalu nah ini sudah saya desktop baterainya pakai power supply. Harusnya dia udah nyala nih teman-teman. Nah, ini nyala nih. Lalu kita tutup baterai covernya. Oke, sampai ketemu di video-video saya yang lain ya teman-teman.
Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua teman-teman. See you next video teman-teman. Bye bye.